Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur ya karena penyertaan Tuhan Yesus kita masih bisa mengikuti persekutuan meskipun secara online. Saat ini aku mau mengajak teman-teman buat datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap rasa takut, rasa bimbang, dan rasa cemas yang kita alami. Mari kita bersatu hati, kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang
pada sore hari ini kami boleh mengikuti persekutuan online ya Tuhan. Tuhan Yesus yang bimbing kami, yang berkati kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita bersukacita karena kita percaya bahwa Roh Kudus menyertai hidup kita dan kasih-Nya nyata dalam hidup kita. Anggur baru. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Seperti yang kita ketahui, dalam menghadapi pandemi ini, banyak orang yang mengeluh, berputus asa, bahkan kehilangan pengharapan. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita, memberi kekuatan, dan Tuhan pasti sudah menyediakan rancangan yang indah bagi kita yang percaya kepadanya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kasih setia, penyertaan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Dan kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk bersekutu bersama saudara seiman, meski dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, sore hari ini kami sama-sama ingin belajar mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan buka hati, telinga, rohani kami, untuk kami boleh duduk diam, kami boleh fokus, konsentrasi, mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman ini boleh kami dengar dan kami jadikan rema, kami jadikan pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman, adik-adik remaja yang saya kasihi. Bagaimana kabar kalian di rumah pada hari ini? Saya harap semua tetap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Jangan bosan untuk tetap terus di rumah. Sementara jangan kumpul-kumpul dulu, jangan nongkrong-nongkrong dulu. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan, rajin cuci tangan ya, supaya kita semua terhindar dari virus corona 19 ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan penolongku. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 20. Kita akan sama-sama mendengarkan suara firman Tuhan
Tetapi engkau, hai Israel, hamba-Ku, hai Yakub yang telah Kupilih, keturunan Abraham yang Kukasihi. Engkau yang telah Kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah Kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, Aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel,
yang menciptakannya. Pada hari Senin 2 Maret 2020 yang lalu, akhirnya untuk pertama kali diumumkan ada 2 orang warga negara Indonesia yang positif corona. Tentu berita tersebut tidak kita harapkan. Namun tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia menjadi ketakutan dan kehilangan harapan akan virus yang menyebar dengan sangat cepat ini. Melihat situasi seperti sekarang ini dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, hampir semua orang mengalami ketakutan. Banyak sekali yang mengalami PHK. Anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah. Otomatis belajarnya di rumah pun jadi tidak maksimal. Usaha yang menjadi tidak baik, sehingga orang tua takut tidak bisa mampu membiayai sekolah anak-anaknya. Takut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Takut mengalami kegagalan. Takut menghadapi hari esok. Takut akan masa depan menjadi seperti apa. Dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lainnya. Adik-adik, ketakutan itu adalah tanggapan emosi terhadap ancaman, suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon kita terhadap situasi tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Dari sudut psikologi, ketakutan itu sebenarnya adalah wajar. Ketakutan itu sebagai salah satu emosi dasar manusia, selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Namun, ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai olehnya, maka sukacita, damai sejahtera kita akan terampas. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya apa? Artinya rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya seharusnya kita tidak hidup dalam ketakutan. Jadi apakah kita tidak boleh takut? Takut boleh-boleh saja, tetapi yang tidak boleh itu adalah hidup di dalam ketakutan. Sekalipun kita sedang berada di tengah dunia yang penuh tantangan ini, yang sedang ada dalam situasi yang tidak menyenangkan karena adanya pandemi COVID-19 ini, tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Tetapi tetap kita harus berhikmat, mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Dan kita terus percaya bahwa janji penyertaan Tuhan itu adalah jaminannya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita baca di awal tadi, di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 pasti sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Bahkan mungkin kita sudah hafal. Dan ayat ini secara pribadi saya jadikan pegangan di dalam kehidupan saya ketika saya sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Saya mau sharing. Dulu ketika waktu saya masih di Jakarta, ketika saya mengetahui ada benjolan di payudara saya, dan kemudian saya coba cek ke dokter, dan ternyata dokter berkata bahwa ada tumor dan harus segera dioperasi. Apakah waktu itu saya takut? Jujur saya takut. Saya takut. Saya berpikir macam-macam. Berpikir kalau benjolan itu kanker gimana? Berpikir kalau nanti operasinya gagal bagaimana? Berpikir tentang ketakutan-ketakutan yang lainnya. Sehingga saya mencoba untuk mencari second opinion. Saya kontrol bahkan mungkin lebih dari 3 dokter. Dan semua memberikan diagnosa yang sama, yaitu ada tumor dan harus segera dioperasi. Waktu itu ketika saya masih bekerja di Jakarta, saya mempunyai komunitas. Saya mempunyai kakak rohani. Kemudian saya sharing di dalam komunitas tersebut. Saya sharing kepada mereka, kepada kakak rohani saya, dan mereka menguatkan, mereka mendoakan, dan memberikan dukungan.
Dan salah satunya saya ingat sekali dalam firman Yesaya 41 ayat 10 ini berkata bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sehingga firman ini menjadi kekuatan dan keberanian untuk saya percaya akan janji penyertaan Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk saya siap untuk dioperasi. Dan puji Tuhan operasi boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian setelah diteliti benjolan atau tumor tersebut dan dokter mengatakan bahwa tumor itu jinak. Saya bersyukur sekali, saya bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan pada hidup saya bahkan sampai hari ini. Kemudian ada ketakutan yang lain lagi ketika waktu saya akan melahirkan anak pertama juga harus dioperasi. Kemudian anak kedua, anak ketiga. Terus waktu beberapa tahun yang lalu ketika anak saya tersiram air panas, dia begitu sakit lah. Kemudian harus sampai masuk ke ruang operasi 3 kali di dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kami takut, saya takut. Dan kita sekali lagi ingat akan penyertaan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu sempurna. Dan masih juga banyak pergumulan-pergumulan lain yang seringkali membuat saya merasa takut. Ketika saya takut, saya duduk diam, berdoa, dan berkata, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan pasti Tuhan Yesus itu menolong sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik, pasti memiliki pergumulan-pergumulan pribadi, memiliki masalah, memiliki kebingungan. Dan ketika kamu merasa takut, berserulah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarmu dan akan menolongmu. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pada hari ini adalah apa yang Tuhan janjikan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Ayat ini sebenarnya merupakan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Tuhan. Tuhanlah yang telah memilih bangsa Israel dari segala bangsa lainnya di muka bumi ini, seperti tertulis di dalam ayat 8 tadi. Prinsip Tuhan adalah sekali Tuhan telah memilih orang-orang pilihannya, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Ayat 9. Memang bangsa Israel pun pernah menolak Tuhan, sehingga bangsa Israel dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan selalu mengingat bangsa Israel, dan hingga kini bangsa Israel pun tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Demikian kita pun yang percaya kepada Tuhan, itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, maka Tuhan memberikan janjinya untuk selalu menyertai kehidupan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 tadi, ada beberapa prinsip yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tersebut. Yang pertama, kita tidak boleh takut. Banyak sekali ayat di Alkitab yang menyebutkan Tuhan berkata, jangan takut hai anakku, kepada setiap kita umat manusia. Waktu di perjanjian lama juga Tuhan berkata, jangan takut kepada Gideon, di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 23. Di perjanjian baru pun juga ada di dalam Matius 14 ayat 27 kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada Maria ibu Yesus di dalam Lukas 1 ayat 30, dan juga kepada gembala-gembala di padang saat kelahiran Tuhan Yesus di dalam Lukas 2 ayat 10. Apa yang membuat kita tidak takut adalah karena Tuhan selalu menyertai kita. Jika Tuhan menyertai kita dan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Di dalam Roma 8 ayat 31 juga bisa kita baca. Kedua, kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh bimbang karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas apapun, Allah Maha Kuasa. Untuk apakah kita menjadi bimbang? Ketika kita berseru kepada Tuhan, jangan sampai kita merasa bimbang. Karena orang bimbang adalah orang yang diombang-ambingkan, sama seperti gelombang laut
yang diombang-ambingkan oleh angin. Yakobus 1 ayat 6. Prinsip yang bisa kita pelajari lagi yang ketiga adalah Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita. Dalam kondisi apapun dan dalam keadaan seburuk apapun, Tuhan berjanji akan meneguhkan dan menolong kita. Tuhan akan meneguhkan kita sehingga sekalipun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Tuhan pun akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Tuhan akan memegang kita dan membawa kemenangan. Sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun kondisi kita, pada akhirnya Tuhan telah menjanjikan kemenangan kepada kita. Kemenangan yang terutama adalah kemenangan atas dosa dan kemenangan atas kematian kekal. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 mengatakan bahwa barang siapa yang telah percaya kepada Tuhan telah menang atas dosa dan menang atas maut. Jadi kita bisa melihat bahwa luar biasa janji Tuhan kepada kita, kepada orang-orang pilihannya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya sangat yakin bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya kepada kita. Tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kita begitu saja. Tetapi kebanyakannya malah kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kita seringkali lupa datang kepada Tuhan. Kita seringkali malas berdoa, seringkali malas baca firman, seringkali malas untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi keadaan yang sukar, ketika kita sedang bingung, sedang takut, mungkin dengan sekolah kita, dengan studi kita, masa depan kita, ingatlah janji Tuhan. Ingatlah bahwa kita tidak bergumul sendirian. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dan penyertaannya, sekali lagi penyertaan Tuhan itu adalah sempurna, sungguh sempurna. Oleh karena itu, mari kita tidak usah takut, senantiasalah dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman dan rasa aman bagi kita. Yuk sama-sama kita berdiri teguh, kita tidak takut dan bimbang. Tetapi percaya kepada Tuhan dan Ia akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang boleh Tuhan bagikan kepada kami pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami bahwa janji penyertaan-Mu itu adalah sempurna. Engkau meneguhkan hati kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi takut, untuk kami tidak menjadi bimbang. Karena Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan di dalam menghadapi hari-hari kami ke depan, supaya kami tidak takut, tetapi kami boleh terus percaya kepada Engkau, terus percaya kepada janji-Mu Tuhan, dan terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, menggandeng tangan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami, keluarga kami Tuhan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Senantiasa lindungi kami ya Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit maupun mara bahaya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan, perlindungan Tuhan sungguh sempurna atas kami. Biarlah kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari-hari kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Seperti firman yang sudah disampaikan oleh Cik Fani yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh takut, tidak boleh cemas, tidak boleh bimbang, karena kita memiliki sahabat sejati yang dapat kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku,
Terima kasih teman-teman karena kalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti persekutuan ini dari awal sampai akhir. Untuk menutup persekutuan ini, saya minta Ivani untuk menutupnya di dalam doa. Mari sama-sama kita mengakhiri persekutuan Narwastus kita pada sore hari ini. Kita berdoa memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan dan pimpinan Tuhan selama kami bersama-sama mengikuti persekutuan Narwastu meskipun secara online dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami hati, memberikan kami semangat untuk kami bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman kami meskipun terpisah jarak dan waktu. Tuhan ajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman dan setia bersekutu kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan berkatilah ya Bapa supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari Indonesia dan dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Persekutuan Narwastu selesai, Tuhan Yesus memberkati.